Oke, balik lagi di Prolivo Channel bareng saya Faiz. Hari ini kita mau bahas mobil bekas lagi. Mobil bekas apa? Ini dia. Ya, hari ini kita bahas ini Honda Freed tahun 2012. Freed 2012. Jadi mobilnya kondisinya begini ya, karena ini mobil tempur. Mobil tempur, bro. Serius. Mobil ini odometernya udah 240.000 ke atas. Gila ya. Ngomongin soal Honda Freed, yang paling bikin saya penasaran adalah kenapa mobil ini harga jualnya itu mahal. Jadi pasaran Freed 2014 itu masih 130 jutaan. 130 jutaan. Sedangkan Sienta tahun 2017 itu udah 140 juta, 150 juta. Gila kan? Oke, kita bahas semua tentang mobil ini, mulai dari eksterior. Kalian udah tahu semua Honda Freed tampilannya ya begini. Mirip-mirip Jazz GE8 ya, tapi versi panjang. Dan surprise-nya itu dalamnya lega. Bentuknya itu kalau di depan sih landai begini ya. Di depan landai, terus kita ke samping sini, tarikan bodinya ngalir rata gitu. Tapi belakangnya kotak, rata banget. Ini tegak. Dan ini yang bikin dalamnya itu spesi, luas dalamnya. Headlamp masih bohlam, udah ada fog lamp juga. Ya beginilah Honda Freed. Kayak kaki mobil ini bawaannya itu 15 in kalau nggak salah ya. Dan yang ini udah diganti pakai punyanya Jazz GK5, Jazz yang sekarang. Pakai punya Jazz GK5, dia pakai 16 in. Depan ini remnya cakram, tapi belakang masih tromol. Oh ya, ini Freednya tipe S ya, dan Piastri. Kita lanjut ke interior. Ayo. Door trimnya simple ya, warnanya hitam semua, rata. Tapi kompartemennya banyak, gede banget. Buat nyimpan apa aja masuk ini. Nyimpan kenangan juga masuk semua. Ini cockpitnya khas banget ini, asli. Cockpitnya Freed ini hampir nggak ada yang nyamain ya. Agak mirip-mirip Serena tapi beda. Delica juga beda juga. Dia ini lapang banget di sini nih. Nih layout dashboardnya itu asik gitu. Lapang banget di sini, ada kayak itu. Nih, bisa lihat sini. Ini luas banget nih kalau mama-mama muda gitu ya jemput anak sekolah, anaknya duduk di sini itu bisa sambil ngerjain PR di sini. Jadi bukan PR lagi ya. PR itu pekerjaan rumah, ini PM, pekerjaan mobil. Ini rata keren banget, khas. Dan di sini ini lega, cuy. Kosong di sini. Kan transmisi di sini. Terus parking brake adanya di kaki. Jadi ya di sini lega banget. Lowong. Terus yang menarik lagi itu kompartemen penyimpanannya banyak. Di sini bisa naruh sesuatu ya kan. Terus cup holder ada berapa ini? 1, 2, 3 yang di dashboard. Yang di door trim di pintu itu bisa naruh 5 botol bisa tuh. Yang di pintu. Jadi penyimpanannya banyak banget. Terus ada glove box juga. Di bawah sini ini masih bisa naruh sesuatu juga. Ini mobil kayak kantong ajaib ya, apa aja masuk. Head unit double din. Zaman segitu masih belum touchscreen ya. Head unitnya begini nih, double din, tapi udah pakai CD, udah ada port USB-nya juga. Oke, cukup oke. Instrumen clusternya cuy, keren. Nih, lihat nih instrumen clusternya. Kita nyalain kali ya.
Ini panelnya futuristik ya bentuknya ya. Di tahun 2012 udah warnanya, perpaduan warnanya juga saya suka banget ini, warna biru, jadinya cool gitu ya. Keren sih. Tachometernya garis aja lurus, speedometer yang melengkung, nggak ada buletan-buletan sama sekali, melengkung. Ini roda kemudinya kecil, terus dia udah kecil tapi belum teleskopik ya. Posisinya sih udah enak nih, mantap. Layout jok depannya yang ini sebetulnya Freed-nya tipe S ya, dan ini udah dimodif. Ini jok depan ini pakai Recaro tapi dibalut sama pabrik, jadi kesannya itu original. Ini udah Recaro dan dikasih armrest juga. Ini sih asik banget, udah semi bucket ya, udah semi bucket ini. Dan posisi duduknya itu dengan pengaturan setir, kalau saya sih suka yang rendah gini ya, itu udah enak banget. Ini layout jok baris kedua. Ini kan tipe S ya, jadi belum PSD. Buka joknya manual, buka joknya, buka pintunya manual. Jok baris keduanya ini juga udah di upgrade, punyanya tipe yang PSD, jadi udah ada armrestnya. Lega, masih oke, ya kan? Di depan itu posisi ideal saya nyetir, postur saya 175 cm. Di baris kedua masih lega, dan ini masih bisa riding, tapi udah mentok segini. Kalau dipentokin ke belakang itu masih ada 2 jari. Headroomnya masih lega banget, masih luas. Kita cek bagasinya. Wow, muat banyak ini. Sepeda masuk, sesuatu apapun bisa muat sini. Kalian punya masalah apa, masukin ke Freed. Luas ya. Freed itu kalau dari luar kelihatannya kecil, tapi dalamnya itu lega. Mungkin itu yang bikin Freed ini lain dari yang lain, istimewa. Sekarang kita cek mesinnya. Jadi si Freed ini, nih, mesinnya padat banget ya, ngumpet. Si Honda ini bisa banget, pinter banget ngepasin ruangan. Jadi si mesin ini nggak makan tempat. Gini doang, muat buat mesin. Mesinnya ini pakai mesin yang sama sama JSGE 8 ya, 1500 cc, kalau nggak salah 105 horsepower. Di zamannya itu udah termasuk yang paling powerful. Oke, kita cobain Freed 2012. Ini anak kuncinya. Suara knalpotnya asik ya. Parking brake-nya ini di kaki ya, buat yang nggak biasa mungkin agak itu ya, agak kagok gitu. Tapi ini yang bikin dia lega. Dan transmisinya di sini. Tombol-tombolnya ada beberapa yang agak nggak kejangkau nih, kayak defogger belakang sama AC. Oke, kita jalan. Ini senyap ya, senyap. Beda sama itu, sama Jazz. Nih, di luar berisik begitu. Nah, ini senyap dia, kabinnya lebih senyap. Kita jalan aja. Tuh kan, nyariin parking brake. Oke. Di dalam mobil ini kita duduk di sini itu kayak di dalam akuarium ya. Semuanya terang, kelihatan semua.
kaca depannya luas banget, landai. Ya zaman segitu Honda lagi suka bikin yang model begini kali ya. Soalnya JSGE 8 juga begini juga sih, kayak di akuarium. Masih halus banget mesinnya, transmisinya masih respon banget. Oh iya, di mobil ini instrumen clusternya udah ada indikator eco tuh. Nah, kalau kita ngegasnya bener gitu, ngirit, indikator eco-nya udah keluar. Mungkin salah satu yang pertama ya di tahun-tahun segitu ya. Remnya enak. Dia enggak ngagetin ya, empuk remnya, tapi pakem juga. Oke, kita tes radius putar. Mobil ini kan biasa dipakai ibu-ibu ya. Gimana kalau dipakai putar balik? Makan space nggak? Ternyata tajam banget ini. Tajam banget. Nggak kayak Sienta atau Yaris. Jadi ini mama-mama friendly. Cocok dipakai buat cewek-cewek gitu, ibu-ibu. Nggak susah beloknya, dia tajam gitu. Mau parkir juga gampang, mau putar balik juga gampang. Sekarang kita tes akselerasinya, seresponsif apa transmisinya. Asik. Respon banget ya. Matic-nya respon banget, bener. Tenaganya juga nendang ya, padahal mobilnya nggak kecil juga ya, 1500 cc yang ukuran segini. Asik, ya kan? Wih, asik. Emang mobil ini udah open filter, bukan open filter ya. Filternya pakai aftermarket, pakai KNN, sama mufflernya udah aftermarket juga. Tapi buat 1500 cc ini sih asik ya. Mantap, mantap. Mobil tempur, odometernya tinggi, jaraknya udah jauh banget jarak tempuhnya, tapi kalau dirawat ya masih enak. Nanti kita bahas mengenai pengalaman yang punya mobil ini, gimana ngerawat mobil sampai apa yang dipakai tiap hari, terus jarak tempuhnya jauh tapi masih seenak ini di video berikutnya ya. Nanti kalau udah tayang, linknya ada di atas ini nih. Nah, kalau sekarang belum tayang, nanti kalau udah tayang ada di atas itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Kita sambung di episode berikutnya, ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Makasih udah nonton, jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.